integral dari integral lipat 2 RdA integral lipat 2 pada suatu daerah R, kemudian gini. Selanjutnya, dengan daerah R ini sama dengan E pangkat X. Daerah R itu Y sama dengan E pangkat X. Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Kemudian X sama dengan 2. X sama dengan 2. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Itu di fungsi fx-y-nya nggak ada sih, Bu. Cuman dA gitu aja, Bu. Oh, ini. Ya, cuman dA doang. Ya, nggak masalah. Nanti kita mau dy atau dx atau dx dy itu tergantung nanti kita mau mengambil penampang vertikal atau penampang horizontal. Nah, kalau ketemu soal seperti ini apa yang harus dilakukan? R-nya sudah jelas dituliskan kayak gini. Berarti kita harus membuat gambar atau sketsa dari daerah R-nya. Supaya kita nanti bisa menentukan batasannya, gitu kan? Nah, daerah R ini fungsinya apa aja? Y sama dengan E pangkat X. Y sama dengan E pangkat X itu gimana gambarnya? Gimana itu gambarnya? Halo? Gimana ini gambarnya? Kalau X-nya 0, maka Y-nya akan sama dengan berapa untuk yang ini? Pangkat 0. Pangkat 0 berapa? 1. Tuh. Kemudian, kalau ini mungkin Y sama dengan 0 nggak? Nggak mungkin, kan? Kemudian, saya naikkan kalau X-nya sama dengan 1, maka Y-nya akan sama dengan berapa? Pangkat 1, gitu kan? Pangkat 1 itu berapa? Itu berapa bilangan berapa sih? Bu, maaf nggak kedengaran suaranya, Bu. Oh, nggak kedengaran? Dan saya. Halo? Dengar, Bu, dengar, Bu. Oh, sebentar. Kalau sekarang udah kedengaran belum? Udah, Bu. Halo? Iya, udah, Bu. Oke. Ya. Sebentar, saya maksimumkan. Oke. Udah jelas? Kecil, Bu, suaranya, Bu. Oh, suara kecil sekali, Bu. Tidak kedengaran. Gimana sekarang? Ah, itu besar. Iya, Bu, udah. Coba sekarang saya punya Y sama dengan E pangkat 1. Pangkat 1 itu berapa? 0. E pangkat 1 kan 0. E itu bilangan berapa? Angkanya berapa E itu? 2, sekian kan? Ya, Bu. Arti nanti ini nilainya 2, sekian gitu ya. 2,67 sekian gitu kalau nggak salah bilangan natural itu. Oke, berarti kalau saya punya X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1. Berarti X-nya 0, Y-nya nanti akan sama dengan 1 di sini. Gitu ya.
Ini 1. Kemudian kalau X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 1, di sini dia nanti akan 2, sekian. 2, sekian kira-kira di sini ya. Nah, grafik dari Y sama dengan E pangkat X itu nanti grafiknya eksponensial. Kayak gini ya. Lengkungan ke arah sana dan seterusnya. Sorry. Ini di sini, ini 2,1 atau E gitu ya. Nah, kemudian dia dibatasi oleh apa lagi? Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 itu gimana? Y sama dengan 1 ini tadi kan ini. Berarti kalau Y sama dengan 1, berarti saya punya grafiknya kan kayak gini kurvanya. Ini kurva untuk Y sama dengan 1. Kalau yang biru ini tadi, kurva untuk apa? Y sama dengan E pangkat X. X. Nah, sekarang saya punya X sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2 gimana? Ini tadi 1 di sini. Berarti 2 kira-kira di sinilah ya. Berarti nanti kita akan punya. Nah, yang biru muda ini kurva untuk X sama dengan 2. Nah, daerahnya yang mana ini? Yang ada di tengah-tengah ini kan? Ini R-nya. Ini daerah R-nya. Nah, sekarang kita diminta menentukan siapa? Batas integral. Berarti saya punya integral lipat 2 fx, y dA kayak gini. Kalau di soal dikasih dA seperti ini, berarti pilihan ada di kita. Terserah kita mau mengambil fx atau fy. Kalian mau milih apa? dA itu kan ada pilihannya dx, dy, atau urutannya dibalik. dy, dx. Oke, kalian mau mengambil apa dulu? Integral terhadap apa dulu? Mau ngambil integral terhadap apa dulu di sini? dA-nya mau apa? Yang atas atau yang bawah? Bawah. Berarti dy, dx. Nah, kalau kita sudah memilih dy, dx, berarti saatnya kita menentukan batas integral yang ada di sini. Nah, kalau dy, dx berarti penampang yang kita ambil penampang apa? Kalau ini dy dulu. Vertikal. Berarti kita ambil penampang vertikal. Kok hitam? Kita ambil penampang vertikal. Vertikal kita tarik garis lurus ke arah atas. Nah, kemudian pastikan garis lurus yang warna ungu ini dia mewakili semua daerah R. Kalau kita geser ke kiri, daerah R-nya tersapu semuanya. Artinya tersapu semuanya itu apa? Batas bawah dan batas atasnya tetap sama. Kemudian kalau kita geser ke arah kanan, batas bawah dan batas atasnya tetap sama, yaitu di sini kuning sama biru. Kuningnya menjadi batas bawah, birunya menjadi batas atas, kayak gitu. Oke, kemudian DY di sini kita butuh batas bawahnya di sini. Batas bawah itu diidentifikasi dari apa kemarin? Garis ungu ini pertama kali masuk daerah R-nya di sini. Nah, titik ini itu mewakili garis yang kuning ini. Garis kuning ini menunjukkan Y sama dengan apa? 1. Berarti ini batas bawahnya 1. Kemudian yang selanjutnya, batas atasnya kita ambil garis ungu ini pertama kali keluar dari R, ini di titik ini. Nah, titik ini itu mewakili kurva apa? Kurva biru ini kan? Kurva biru ini kurva apa? Y sama dengan E pangkat X. Oke, berarti ini E pangkat X. Ini ya. Kemudian selanjutnya kita sudah menentukan batasan Y-nya. Sekarang menentukan batasan X-nya. Batasan X-nya itu kita melihat apa? Melihat sumbu X-nya. Sumbu X ini paling kecil
untuk daerah R ini X berapa? Oh, X di sini. Ini X berapa paling kecilnya? Di sini X berapa paling kecilnya? 0. 0. Paling gedenya di mana? 2. 2. Oke. Apakah ini satu-satunya cara kita menentukan batas ini? Enggak. Atau bisa dituliskan jadi apa? Integral lipat 2 dari suatu fungsi fx, y pada daerah R, dA, itu nanti kita bisa mengambil penampang horizontal. dx, dy. dx, dy dulu. Nah, kalau dx, dy dulu berarti kita mengambil penampangnya gimana? Horizontal. Horizontal, ke arah sana gitu ya berarti. Nah, yang akan menjadi batas bawah dari X itu titik oranye ini pertama kali masuk ke daerah sini itu di mana gitu ya? Di sini. Di titik ini. Nah, titik ini itu mewakili kurva biru ini. Kurva biru ini kurva Y sama dengan E pangkat X. Namun di sini kita butuhnya batasan X. Berarti kita bisa ngubah di sini. Kalau Y sama dengan E pangkat X, maka nanti kita akan punya len Y itu sama dengan X. Gitu kan? Iya nggak? Paham? Ini ke sini? Halo? Paham nggak? Kalau saya punya Y sama dengan E pangkat X, sama, kemudian nanti kita akan dapat len Y itu sama dengan X. Halo? Paham, Bu. Paham. Oke, berarti batas bawahnya di sini akan jadi apa di sini? Kita butuhnya X. Di sini apa? Len Y. Oke, len Y. Kemudian batas atasnya tempat di mana dia keluar pertama kali di sini. Berarti 2. ya di sini 2. Gitu. Kemudian Y-nya gimana? Y-nya kita lihat sumbu Y. 1. Y paling kecil. 1, paling besarnya di titik potong ini ya. Nanti harusnya di sini kurvanya kurang panjang nih. Bentar, saya ini nanti ke sana terus gitu ya. Nah, nanti akan ketemu titik di sini. Titik di sini itu Y sama dengan berapa? Tadi di sini saya punya 2. Berarti saya punya Y sama dengan E pangkat X. Berarti di titik ini kita punya 2, E pangkat 2 gitu kan? Berarti batas atas di sini akan jadi berapa? Ngapain? Batas atas ini E akan pangkat 2. pangkat 2. 2. Gitu ya. Nah, ini jawaban nomor 1. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.